I'm dreaming in dreams bigger than Berburu me, Jini oh Jini. taking my time, giving to me, paint my life into a masterpiece. Assalamualaikum semuanya, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Nah teman-teman, seperti biasa aku mau share lagi aktivitas di pagi hari aku. Nah dan ini aku lagi berburu kijing ya teman-teman. Ada yang tahu nggak di sini kijing? Kalau di teman-teman kira-kira yang kayak gini apa ya namanya? Boleh nih komen-komen di kolom komentarnya, siapa tahu beda nama ya teman-teman. Kalau di aku sih ini namanya kijing atau kerang air tawar kayak gitu. Nah dan ini aku juga ngambilinnya pagi hari banget ya teman-teman. Ini baru keluar matahari gitu. Ini aku juga belum ngapa-ngapain gitu, belum mandi, belum apa. Ya udah aku lanjut aja turun ke sini karena diajakin suami, katanya di sini banyak banget kijing. Nah dan untuk kijingnya juga ini aku ngambil di balong depan rumah aku ya teman-teman. Jadi di sini tuh banyak karena airnya ini sebelumnya kan penuh ditanemin ikan kayak gitu ya teman-teman. Cuman karena ikannya udah nggak ada, jadi ini untuk balongnya dibiarin aja kayak gini, airnya juga dibiarkan habis ya teman-teman. Nah ini tuh kosong, jadi bawahnya tuh cuman ada lumpur atau tanah kayak gitu. Nah aku juga baru tahu kalau misalkan kijing itu diemnya tuh di lumpur-lumpur kayak gini ya, bukan di airnya gitu. Nah aku nyari malah yang ada airnya gitu, yang ada genangan-genangan air kayak gitu ya teman-teman. Dan ternyata ini tuh diemnya di lumpur atau tanah-tanah kayak gini yang agak sedikit kering gitu ya teman-teman. Nah katanya di sini juga banyak, dan emang bener ternyata banyak ya. Ini aku juga baru turun udah dapet segitu ya teman-teman. Tapi kalau orang sini katanya jarang dimakan ya, ada juga yang bilang geli gitu makanin kijing kayak gini. Kalau di tempat aku sih pada dimakan, cuman jarang aja gitu ada, sekalinya nemu juga paling 1 atau 2 biji kayak gitu ya teman-teman. Kalau di sini wah enak banget ya, apalagi yang suka sama kijing atau kerang air tawar ya pasti senang banget ya. Kayaknya ini setiap balong ada deh ya, karena di sini juga di balong atas ada gitu. Kalau misalkan airnya dikuras ya udah pasti banyak katanya. Nah ini juga dari kemarin ngambilin banyak banget. Nah dan ini kalau misalkan yang udah kebuka katanya itu udah mau mati, jadi nggak usah diambil aja. Jadi kalau ngambil itu yang masih ketutup rapet ya teman-teman. Nah pas aku mau ngambil tadinya itu kan kebuka, kalau misalkan yang masih hidup masih bagus itu tuh kayak mancer gitu ya teman-teman airnya tuh. Aku juga baru tahu sih, karena emang nggak pernah ngambilin kijing kayak gini. Bukan nggak pernah sih, dulu masih kecil pernah, cuman ya jarang jarang ada gitu ya teman-teman. Dan untuk pagi ini berburu kijingnya sudah cukup ya, karena ini juga udah dapat banyak. Yang makan kan cuma berdua doang ya. Kalau menurut aku sih itu udah kebanyakan. Aku juga nggak tahu sih ini masaknya kayak gimana karena emang belum pernah. Cuman ini mau dicuci dulu. Nah setelah dicuci ini katanya mau direbus dulu ya teman-teman, buat nanti si kerangnya atau si ininya tuh apa ya, ya pokoknya biar kebuka gitu, nanti dagingnya baru diambilin baru dimasak. Nah aku juga baru tahu kalau kijing itu bener-bener alot banget gitu katanya ya. Nah teman-teman boleh nih komen-komen di kolom komentarnya gimana caranya masak kijing atau kerang air tawar kayak gini, biar nanti si kerangnya itu
nggak alot ya, karena pas aku masak jujur ya ini tuh alot banget gitu. Nah ada juga sih katanya harus direndam dulu semalaman, nggak tahu ya, ini aku nyoba-nyoba aja gitu masak. Nah dan ini untuk kijinya udah dibersihin, langsung direbus aja biar nanti kebuka dan diambilin dagingnya atau dalamannya ya teman-teman. Oke lanjut, sekarang aku ke bagian dapur dulu sambil nunggu kijinya mateng. Nah ini aku beres-beresin di dapur karena banyak perabotan-perabotan yang nggak kepake. Aku paling nggak suka kalau dapur itu berantakan, banyak perabotan-perabotan numpuk tapi nggak kepake ya. Aku sih lebih baik dibuang aja kalau yang udah jelek-jelek kayak gitu, yang udah nggak bisa dipakai lagi ya, daripada menuhin tempat, nyempit-nyempitin ya teman-teman, mendingan langsung dibuang aja. Nah dan ini aku juga lap-lapin mejanya. Terus ini untuk dapurnya gimana menurut teman-teman, mendingan gak sih dari dapur yang sebelumnya? Ini sih warnanya kurang cocok sih kalau aku lebih suka kalau mau warna abu, lebih ke abu tua ya teman-teman, apalagi kalau putih, wah aku suka banget gitu ya. Nah tapi nggak apa-apa, segini juga lumayan lah, agak mendingan, kelihatan rapi, kelihatan bersih ya teman-teman. Nah tapi ini untuk di bagian atasnya jangan salpok juga ya, karena masih berantakan kayak gitu. Aku juga bingung sih ngebersihinnya kayak gimana, karena di atas tuh banyak barang-barang yang nggak kepake dan itu juga bukan punya aku, jadi aku nggak berani mindah-mindahin atau ngebuangin kayak gitu. Nah teman-teman lanjut, di sini aku mau nyuci piring. Nah ini nyuci piringnya aku lesehan aja kayak gini karena nggak ada wastafel. Pokoknya ini tuh 3 in 1 ya, bisa buat mandi, nyuci piring, nyuci baju jadi semuanya serba di sini. Oh ya, itu untuk tembok kamar mandinya belum aku cat ya teman-teman, nunggu waktu luang aja gitu karena aku juga masih sibuk, masih banyak kerjaan yang lebih penting. Jadi untuk ngecatnya nanti aja ya belakangan. Sebenarnya aku sih udah greget banget pengen buru-buru ngecat karena udah nggak enak dilihat, dan juga apa ya, kalau misalkan kotor kayak gini kan kita juga makainya nggak nyaman ya, kayak gimana gitu ya. Kalau misalkan bersih rapi kita juga makainya enak, nyaman. Nah teman-teman ini untuk giginya ternyata udah matang. Nah lanjut, ini suami yang buka-bukain, yang ngambilin isinya. Nah kalau misalkan nanti udah diambilin isinya kayak gini, tinggal dicuci bersih sama dibuang-buangin lagi kotorannya ya teman-teman. Oke lanjut, di sini aku mau menata-nata piring yang udah aku cuci, tapi ini masih pada kosong ya masih belum ada barang-barang ya teman-teman. Jadi ini aku pakai yang perlu aja gitu yang kita pakai di sini. Nah ini aku mau bikin nasi goreng, tapi ini cahayanya tuh bener-bener nabrak banget ya ini aku kena cahaya dari matahari, iya. Ini cahaya dari mataharinya bener-bener langsung ke depan kompor ya teman-teman. Nah dan ini aku geserin aja kompornya dan agak mendingan ya, jadi nggak terlalu nabrak sama cahayanya. Nah dan ini untuk kijingnya udah bersih, terus aku mau rebus lagi ditambah sama garam ya teman-teman. Nanti habis itu baru mau aku oseng-oseng. Nah sebelum masak kijing aku juga mau numis labu dulu. Ini untuk labunya aku potong-potong kayak gini, tadi juga aku kupas biar nanti nggak keras ya teman-teman, karena ada yang udah tua juga si labunya. Nah ini untuk labunya aku masaknya 2 menu ya. Yang pertama aku masak buat aku dan suami yang pedas, terus buat Rapan juga. Terus ini untuk labunya biar cepet layu, biar cepet empuk kayak gitu, aku kasih garam ya teman-teman. Ini aku rendam dulu. Terus ini untuk kijingnya juga udah matang, tinggal diangkat aja terus langsung dimasak pakai bumbu ya. Nah sebenarnya aku nggak mau ngasih Rapan kijing sih takutnya gimana-gimana, tapi Rapan pengen, ya udah aku kasih sedikit aja nih. Aku mau masakin dulu buat Rapan, tapi kalau buat Rapan nggak aku pakein cabe ya teman-teman. Ini bumbunya juga cukup bawang merah, bawang putih, terus aku pakein tomat, salam dan juga kecap. Nah kalau ini aku mau bikin bumbu buat kerang yang pedas ya. Di sini ada cabai, terus ada kunyit, lengkuas, bawang merah, bawang putih, aku tambahkan kemiri juga. Nah terakhir aku tambahkan daun salam. I'm the one beating my heart's pattern, following the signs. They say I'm getting closer. I'm getting closer. I'm picking up books to get.
Nah, alhamdulillah untuk kijing pedasnya udah mateng. Ini tinggal disajikan aja. Lanjut sekarang aku mau masak dulu labu ya. Nah, ini untuk bumbu labunya ada bawang merah, bawang putih, terus ada cabai gendot dan juga tomat ya. Pokoknya kalau misalkan masak sayuran-sayuran pakai cabai gendot aku suka banget ya, karena rasanya tuh selain enak dan pedes banget gitu. Nah, dan ini tinggal dimasukin aja labunya, kemudian aku mau kasih air sedikit aja biar macak-macak, nggak usah yang banyak-banyak ya. Oke, nah dan ini untuk tumis labunya juga udah mateng, tinggal disajikan aja, kemudian kita mau makan bareng dengan menu yang seadanya. Oke, mungkin sampai di sini dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.